Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah kumpulan dari suatu bilangan atau simbol atau ekspresi yang disusun dalam bentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat di suatu metrik disebut elemen atau anggota metrik. Misalnya, ini ada metrik dengan baris 2, kolom 2. Angka 2, angka 3, angka 0, angka min 1 ini adalah elemen-elemen dari metrik ini. Kebetulan ini belum ada namanya, misalkan ini metrik A, berarti 2 ini anggota atau elemen dari metrik A. Sedangkan ini contoh metrik yang dengan baris 2 kolom 3. Ingat, dalam metrik jangan sampai menyebut ini, oh ini metrik dengan baris 3 kolom 2 terbalik, jangan. Jadi ini tuh baris 1, baris 2, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Dan menyebutnya dalam metrik selalu baris dahulu, baru kolom dahulu, baru kolom. Sedangkan contoh yang ini merupakan metrik dengan baris 3 kolom 1, barisnya 1, 2, 3, kolom 1. Itu kurang lebih penjelasan tentang metrik. Selanjutnya jenis-jenis metrik. Sebelum ke jenis-jenis metrik, ada yang perlu dipahami, yaitu tentang diagonal metrik. Apa itu diagonal metrik? Adalah diagonal utama dan diagonal sekunder. Contohnya seperti ini. Diagonal utama ini yang miring sini, semakin ke kanan. Nah, ini contoh diagonal utama, sedangkan ini diagonal sekunder. Di diagonal utama ini nanti akan sering kita gunakan, contohnya dalam determinan, menentukan inverse, dan OBE, dan selanjutnya. Jenis-jenis metrik, ada yang namanya metrik persegi. Kalau kita lihat bentuknya bentuknya sudah persegi, ini artinya ordonya sama. Ordo itu apa? Ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom. Metrik persegi adalah metrik yang banyak baris dan kolomnya sama. Dengan kata lain, metrik persegi memiliki ordo n kali n. Contohnya, ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Itu merupakan metrik persegi. Ordo itu apa? Ordo itu merupakan ukuran dari suatu metrik. Ukuran itu berarti banyaknya baris kali banyaknya kolom. Contohnya ini adalah metrik 3 kali 3 karena barisnya 3, kolomnya 3. Yang kedua ada yang namanya metrik baris. Metrik baris merupakan metrik yang terdiri dari satu baris saja dan beberapa kolom. Ini barisnya hanya satu, cuman kolomnya lebih dari satu. Itu namanya metrik baris. Sedangkan untuk metrik kolom ini kebalikan dari metrik baris. Metrik kolom merupakan metrik yang terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Satu kolom, beberapa baris, baris 1, 2, 3, ada 3 baris sini ya. Selanjutnya ada yang namanya metrik mendatar. Kalau dilihat ini kan bentuknya mendatar kan. Metrik mendatar adalah metrik yang jumlah kolomnya lebih banyak daripada jumlah barisnya. Ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan barisnya ada 3. Nah, contohnya metrik dengan ordo 2 kali 4, 2 kali 6, dan lain sebagainya. Contoh yang ada di sini berapa ordonya? Betul, 3 kali 5. Jangan 10 ya. Ordo 10 Pak, bukan. Kalau yang namanya ordo metrik ya tinggal 3 kali 5. Enggak, tidak usah dikalikan. Artinya barisnya 3, kolomnya 5. Selanjutnya ada yang namanya metrik tegak. Metrik tegak adalah metrik yang jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Contoh yang di sini barisnya berapa? 3, betul. 1, 2, 3, sedangkan kolomnya ada 2. Nah, ini contohnya metrik tegak. Ada contoh yang lain juga bisa 4 kali 2, 4 kali 1, 6 kali 3, dan banyak. Dan saya harap kalian seumpama buatlah contoh metrik tegak, metrik mendatar. Saya kira sudah bisa.
Selanjutnya metrik 0, dari namanya saja ini pasti sudah bisa menebak. Semua metrik berordo M kali N yang elemen-elemennya 0. Jadi apakah harus metrik persegi? Enggak. Pokoknya semua anggota atau semua elemen 0 ini disebut metrik 0. Metrik diagonal. Nah, kalau ini harus persegi. Metrik diagonal adalah metrik persegi yang elemen-elemennya semua 0 kecuali diagonal utama. Elemen-elemen selain diagonal utama bernilai 0. Semuanya 0 kecuali ini. Ini tadi kan di diagonal utama kan? Nah, ini merupakan metrik diagonal. Ada yang namanya metrik segitiga. Bagaimana ini metrik segitiga? Metrik segitiga terdiri dari dua jenis metrik, yaitu metrik segitiga atas dan metrik segitiga bawah. Metrik segitiga atas merupakan metrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Saya ulangi, metrik segitiga atas merupakan metrik yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh metrik segitiga atas. Nah, yang saya kasih segitiga yang atas, tapi yang dilihat bukan yang di dalam segitiga tapi di luar. Semua angka-angka atau elemen atau anggota yang ada di bawah diagonal utama ini wajib 0. Kalau di sini harus ada tidak 0. Pak, kalau misalkan ada 1 atau 2 0 boleh, nggak apa-apa, tetap dinamakan metrik segitiga atas. Meskipun segitiga atas definisinya adalah yang elemen-elemen di bawah diagonal utama ini wajib 0. Sedangkan metrik segitiga bawah merupakan metrik yang elemen-elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi yang dilihat ini diagonal utama, yang di atasnya kan 0, berarti ini merupakan metrik segitiga bawah. Ini jangan sampai kebalik karena nanti materi ini digunakan di pertemuan selanjutnya. Sedangkan ada yang namanya jenis metrik simetris. Metrik simetris merupakan metrik yang elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya simetris. Dengan kata lain, pada sel MN, artinya baris ke M, kolom ke N, sama-sama dengan elemen pada sel NM, baris ke N, kolom ke M. Misalnya, elemen pada sel 1, 2, artinya baris 1, kolom 2. Kita langsung praktek sini. Untuk ini sebagai garis pembatu, diagonal utama sebagai, anggap aja sebagai cerminnya. Nah, cerminnya ini kalau kita tangkupkan, ini kan 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4 kan gitu. Nah, ini bisa seperti dikatakan metrik simetris. Namun secara matematis definisinya seperti ini. Contohnya elemen sel 1, 2, baris ke 1, kolom kedua, berarti kan ini. Ini angkanya, nilainya harus sama dengan sel 2, 1, baris 2, kolom 1. Jadi 2 ini sama. Kalau misalkan ada satu yang berbeda, berarti bukan metrik simetris. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Ada yang namanya metrik skalar. Metrik skalar adalah metrik yang elemen-elemen pada diagonal utamanya sama dan elemen yang lain 0. Tadi kalau ada metrik diagonal itu kan semuanya 0, tapi ini angka, tapi angkanya beda-beda kan. Kalau angkanya sama seperti ini namanya metrik skalar. Skalar itu apa Pak? Skalar itu adalah angka biasa yang bukan metrik seperti itu. Ada yang dinamakan dua metrik yang sama. Dua metrik dikatakan sama jika kedua metrik memiliki ukuran yang sama. Ukuran itu tadi ordo dan entry-entry yang seletak juga sama. Contohnya, misalkan ada metrik A dan metrik B. Metrik A ini elemennya 2, 1, 3, X. Hati-hati cara membacanya ya, jangan 2, 1, 3, X. Nah, itu nanti bingung ordonya. Kalau metrik A anggotanya 2, 1, 3, X, berarti menandakan baris
Pertama 2 dan 1, baris kedua 3 dan X. Sedangkan metrik ke B ordonya 2, 1, 3 dan 5. Jika X-nya ini sama dengan 5, jika X-nya nilainya 5, maka A-nya sama dengan B. Karena ini elemen yang seletak kan sama. Baris 1, kolom 1, 2, ini juga sama. Baris 1, kolom 1, 2, ini 1, 1. Sedangkan yang ini X-nya belum diketahui. Makanya jika X-nya 5, maka metrik A itu sama dengan metrik B. Ordonya sama, 2 kali 2, unsur yang seletak juga sama. Sedangkan untuk nilai selain 5, misalkan X-nya itu bukan 5, nah berarti bisa dikatakan metrik A bukan metrik B, tidak sama dengan. Sedangkan untuk A dengan C ya sudah beda karena ini beda ukuran. Ini ordonya beda, A-nya 2 kali 2 ordonya, sedangkan C-nya berapa ini ordonya? Betul, 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Ini dua metrik yang sama. Selanjutnya kita bahas sebentar lah. Di pertemuan kali ini tambahan operasi metrik. Jadi dalam matematika ada operasi, ada penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Ini kita bahas operasi metrik. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan dahulu. Berbeda dengan materi yang lain, di metrik ini ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada metrik. Saya ulangi ya, syarat yang harus dipenuhi pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada metrik adalah kedua metrik harus memiliki harus memiliki ukuran atau ordo yang sama. Contohnya yang bisa dijumlahkan, ordo 2 kali 2 dijumlahkan dengan 2 kali 2, 2 kali 3 dijumlahkan 2 kali 3, dan seterusnya. Contoh, misalkan saya punya metrik A yang ordonya 2 kali 2, sedangkan metrik B juga 2 kali 2. Karena ordonya sama, ukurannya sama, berarti syarat untuk penjumlahan atau pengurangan sudah memenuhi. Berarti bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangi. Contoh yang pertama kita jumlahkan A ditambah B. Caranya bagaimana? Unsur yang seletak tinggal dijumlahkan. Ini kan A-nya 1, 0, 13 min 2 ditambah metrik B-nya min 2, 2, 4, 3. Nanti kalau salah dikoreksi ya sama-sama. 1 ditambah min 2 hasilnya min 1. Jadi yang seletak 0 ditambah 2, 2, dan seterusnya. 13 ditambah 4, ini ordo 2 kali 2. Harusnya contohnya lebih banyak. Nanti di latihan soal ada banyak sekali soal, bisa dicoba untuk bahan diskusi, lalu nanti bisa kita diskusikan. Untuk pengurangan B dikurangi A ini juga memenuhi syarat karena ordonya sama. Metrik B dikurangi metrik A, tinggal masing-masing tiap unsur dikurangi. Saya kira untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ini ada metrik A, metrik B, metrik C. Coba sebelum kita mencoba penjumlahan dan pengurangan, ordonya masing-masing ini berapa? Metrik A, metrik B, dan metrik C. Coba dipikirkan sebentar. Oke, sudah dapat ya? Untuk metrik A, ordonya adalah betul, baris dulu. Barisnya 1, 2, 3. Baris 3, kolom 4. Ini juga sama. Baris 3, kolom 4. Yang ini 2 kali 2. Oke. Kita akan menjumlah A ditambah B. Ya bisa, karena sudah memenuhi syarat. Tadi syaratnya adalah kedua metrik ordonya harus sama, ukurannya sama. Berarti unsur yang seletak ini dijumlahkan. 2 ditambah min 4, hasilnya ini min 2. 1 ditambah 3, hasilnya 4. 0 tambah 5, dan seterusnya seperti itu. Kalau A dikurangi B juga bisa karena ordonya sama. Bagaimana kalau A dengan C?
Sedangkan A ditambah C, ini A ditambah C, ya ini tidak bisa. Tidak didefinisikan, tidak terdefinisi karena tidak memenuhi syarat. Ini ordonya 3 kali 4, sedangkan ini 2 kali 2 sudah tidak bisa. Kalau kita mengibaratkan, saya punya buah durian 3 dan saya punya buah pisang buah jeruk gitu misalnya ya, buah jeruk 5. Ada 3 durian dan 5 jeruk. Kalau saya tambahkan, apakah saya bisa bilang saya punya 8 jeruk? Ya tidak, karena sudah beda jenis. Ini meskipun sama-sama metrik, sama-sama buah, tapi kan ordonya berbeda, tidak bisa dijumlahkan, tidak terdefinisi. Operasi selanjutnya adalah perkalian metrik dengan skalar. Sekali lagi, Pak, skalar itu apa? Skalar itu adalah angka biasa. Angka 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, setengah, sepertiga, 2/5, dan seterusnya. Pokoknya angka biasa selain metrik. Misalkan saya ada metrik A, unsurnya 1, 0, 13, min 2. Maka kalau saya pengen mengalihkan 3 kali A, berarti ya 3 kali metrik A, 3-nya angka biasa. Caranya bagaimana? Semua unsur dikalikan dengan 3, 3 kali 1, 3 kali 0, 3 kali 13, 3 kali min 2, hasilnya berapa? Ya, betul. Bagaimana kalau min 2 kali A? Berapa hasilnya? Ya, ini dikalikan sendiri ya. Nah, ini ada contoh yang lain juga. Metrik A, metrik B, metrik C, masing-masing ada elemennya. Dan ini yang dicari perkalian 2 kali A, min 1 kali B, sepertiga kali C. Ini masing-masing 2 dikalikan tiap unsur pada A. 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya ini. Yang B juga sama, min 1, berarti tinggal dikalikan min. Min 1 kali 0 ya 0, min 1 kali 2, min 2, dan saya kira tidak ada masalah. Yang C juga sama, sepertiga kali C, berarti sepertiga kali 9, sepertiga hasilnya sepertiga kali min 6. Nah, hanya seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanya lewat email boleh, nanti lewat grup juga boleh. Nah, ini ada sedikit untuk bahan diskusi. Misalkan ada metrik A, metrik B, metrik C, metrik D, dan E, masing-masing ada ordonya, ada ukurannya. Tidak diketahui elemennya, pokoknya yang penting metrik A ordonya 4 kali 5, B juga 4 kali 5, sampai E ini 5 kali 4. Tentukan di mana pernyataan berikut yang didefinisikan. Kalau seumpama bisa ya, berikan ukuran metrik tersebut. Jadi bagaimana ini? Cuman sedikit berbeda yang ditanyakan karena ini tidak hanya penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian metrik dengan metrik. Contohnya B kali A kan perkalian B kali A, sedangkan materinya belum. Nanti coba dicari materinya. Kalau sudah ketemu, nah nanti jawabannya terdefinisi atau tidak. Kalau terdefinisi, ordonya berapa? Ini untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, ini ada metrik sebelah kiri dan ini metrik sebelah kanan. Kalian disuruh mencari nilai A, nilai B, nilai C, dan D dari persamaan. Jadi nilainya nanti harus sama. Artinya kalau A dikurangi B nanti nilainya 8, B ditambah C nilainya 1, dan seterusnya. Bisa ya? Bisa lah. Yang ketiga, ini mungkin sedikit banyak soalnya, tapi pengerjaannya lebih cepat. Tinjaulah metrik A, ini metrik A, metrik B, metrik C, D, dan E. Ini nanti tidak kelihatan, coba saya ubah sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Ini ada metrik A, metrik B, metrik C, D, dan E. Masing-masing ada ordonya, nanti dilihat. Nah, kalian disuruh menghitung penjumlahan D.
dengan E, pengurangan D dikurangi E, 5 kali A sampai F. Saya kira ini tidak masalah. Karena untuk pertemuan awal ini sebagai permulaan. Masih ada soal lanjutan? Yang keempat. Ini A pangkat T ini apa Pak? Ini transpos dari suatu metrik. Jadi nanti dilihat apa itu transpos metrik. Ini dari A sampai A juga sebagai latihan. Syukur-syukur nanti sudah ada yang mengerjakan, akan bagus. Lupa ini kok hitunglah jika mungkin. Artinya mungkin ada soal yang tidak bisa dikerjakan. Loh, kenapa seperti itu? Karena penjumlahan dan pengurangan ada syaratnya lah, memenuhi syarat atau tidak. Oke. Sekian itu untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.